wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadilia Syahriani. Saya Abida Fitadiani Hutagalung. Saya Nadia Triapsari Fitriana Nasution. Kami dari Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Semester 2. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang konstitusi, yaitu yang akan dijelaskan oleh Nadia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau norma dasar yang mengatur pembentukan struktur, kekuasaan, dan fungsi pemerintahan di suatu negara, yang mencakup prinsip dasar, hak-hak warga, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Saya di sini akan memberi pertanyaan kepada Abida, yaitu apa pengertian konstitusi dan mengapa konstitusi itu penting untuk negara kita? Baik, menurut saya konstitusi adalah seperangkat hukum dasar fungsi dan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara. Penting karena memberikan dasar hukum melindungi hak-hak warga dan mengatur kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, bagaimana menurut Abida proses pembentukan amandemen konstitusi di negara kita ini? Menurut saya, proses pembentukan amandemen konstitusi dapat melibatkan inisiatif dari lembaga legislatif, rakyat melalui referendum atau konstitusi tergantung pada sistem politik negara masing-masing. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Nadia, apa peran lembaga-lembaga dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sesuai konstitusi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Abida. Lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, logikatif memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan sesuai konstitusi. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Nadia, apa peran lembaga-lembaga dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sesuai konstitusi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abida. Lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan sesuai konstitusi. Mereka saling mengawasi dan mencegah pembangunan kekuasaan. Baik, selanjutnya bagaimana konstitusi melindungi hak dan individu dalam negara Indonesia? Konstitusi melindungi hak asasi individu dengan menetapkan prinsip-prinsip hak-hak tersebut dan memberikan kerangka kerja hukum untuk melindungi. Lembaga yudikatif seringkali berperan dalam menegakkan hak-hak tersebut. Baik, saya akan memberikan pertanyaan untuk Adel. Apa perbedaan antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dan dari mana yang lebih umumnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu konstitusi tertulis diungkapkan dalam dokumen tertulis, sementara konstitusi tidak tertulis lebih bersifat normatif dan berakar pada kebiasaan, prinsip, dan dokumen tidak tertulis. Konstitusi tertulis umumnya lebih umum ditemui seperti yang terjadi di berbagai negara saat ini. Saya akan memberikan pertanyaan untuk Adel. Bagaimana mekanisme perlindungan konstitusi terhadap hak-hak minoritas di Indonesia, di negara Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu mekanisme perlindungan hak minoritas di negara Indonesia termasuk dalam konstitusi, sistem hukum, dan lembaga-lembaga khusus yang menjamin hak-hak tersebut. Baik, saya akan memberikan pertanyaan lagi untuk Adel. Apa peran hakim konstitusi dalam menafsirkan dan menggunakan konstitusi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu hakim konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari Bida. Bagaimana konstitusi dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah di suatu bangsa? Baik, konstitusi mencerminkan nilai-nilai budaya dan sejarah suatu bangsa melalui pembentukan norma-norma hukum yang mencerminkan identitas dan aspirasi masyarakat.
Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada Abida, yaitu apa dampak konflik antara hukum dan konstitusi dan kebijakan pemerintahan dan pembentukan kebijakan publik. Baik, konflik antara hukum konstitusi dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pembentukan kebijakan publik, seringkali memerlukan penyeimbangan yang cermat. Oke, saya akan memberi pertanyaan lagi kepada Abida, yaitu apa peran hakim konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi? Baik, konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan di daerah di negara saya melalui pembagian kekuasaan, otonomi daerah dan ketentuan-ketentuan yang menjamin keseimbangan tersebut. Saya akan memberikan pertanyaan untuk Bida. Apakah setiap negara memiliki konstitusi? Baik, tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis. Beberapa negara mengandalkan konstitusi tidak tertulis yang berupa norma-norma dan tradisi yang diakui oleh masyarakat. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Adel. Apa peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu Mahkamah Konstitusi bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan konstitusi serta memastikan keberlakuan konstitusi di negara tersebut. Baik, saya akan memberi pertanyaan untuk Abida, yaitu bagaimana konstitusi membagi kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Baik, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada suatu pihak. Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan untuk Nadia, yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dalam konstitusi? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Konstitusi mengakui dan melindungi hak-hak ini. Jadi kesimpulan dari konstitusi adalah merupakan instrumen yang melindungi hak-hak individu, memastikan pemisahan kekuasaan, dan menciptakan mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan. Dalam perannya, konstitusi dapat berevolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berubah seiring waktu. Sebagai fondasi hukum, konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan kolektif, sehingga memberikan dasar yang kokoh bagi negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan keadilan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 7. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.